Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Jen dari Humas dan Protokol. Pada pagi hari ini kita berada di depan ruang rapat paripurna untuk mengikuti rapat paripurna hasil reses kedua tahun 2023-2024. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya berada di depan ruang rapat paripurna di mana anggota DPRD Kota Makassar dan seluruh jajarannya akan melaksanakan rapat paripurna. Salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Pimpinan rapat menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kehadiran memenuhi undangan kami untuk mengikuti rapat paripurna pengumuman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya saya mengajak hadirin untuk bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Memohon bimbingan petunjuknya. Semoga rapat paripurna ini berjalan tertib dan lancar. Doa dimulai. Selesai. Peserta rapat paripurna, pengumuman Dewan dan hadirin yang saya hormati. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna pengumuman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar hari ini saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat paripurna hari ini adalah rapat paripurna pengumuman DPR Kota Makassar masa persidangan kedua tahun sidang 2023-2024. Dilaksanakan dalam rangka penyampaian laporan hasil pelaksanaan reses kedua anggota DPRD Kota Makassar. Peserta rapat paripurna pengumuman daerah dan hadirin yang saya hormati. Pelaksanaan reses kedua anggota DPR Kota Makassar masa persidangan kedua tahun sidang 2023-2024 berdasarkan hasil Badan Musyawarah nomor 152 garis miring DPR garis miring Bamus garis miring 2023 tanggal 14 Desember 2023. Oleh karena itu, anggota DPR menindaklanjuti dengan melaksanakan reses kedua di daerah pemilihan masing-masing pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 untuk menyerap aspirasi dalam daerah pemilihan masing-masing. Selanjutnya berdasarkan pasal 121 ayat 5 Tatip DPRD Kota Makassar jelaskan bahwa anggota DPR wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada pimpinan DPR dalam rapat paripurna. Berdasarkan hal tersebut, maka DPRD Kota Makassar
pada tanggal 24 April 2024 telah melaksanakan rapat Badan Musyawarah dan hasilnya antara lain menetapkan bahwa hasil pelaksanaan reses kedua anggota DPRD Kota Makassar masa persidangan kedua tahun sidang 2023-2024 akan dilaporkan dalam rapat paripurna pengumuman DPRD pada tanggal 30 April sebagaimana yang dilaksanakan hari ini. Adapun acara rapat paripurna pengumuman hari ini selengkapnya disusun sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2023-2024 oleh bicara dari masing-masing daerah pemilihan. Ketiga, penyerahan naskah laporan hasil reses oleh Ketua DPRD kepada Wali Kota Makassar. Keempat, sambutan Wali Kota Makassar. 5, penutup. Peserta rapat paripurna, pengumuman dewan dan hadirin yang saya hormati. Kita memasuki acara pokok rapat paripurna pengumuman hari ini, yakni penyampaian laporan hasil pelaksanaan reses kedua anggota DPRD Kota Makassar masa persidangan kedua tahun sidang 2023-2024. Dan untuk tertib penyampaiannya telah ditunjuk juru bicara dari masing-masing daerah pemilihan dan penyampaiannya akan diatur oleh ketua rapat secara berturut-turut menurut daerah pemilihan masing-masing. Sesuai penyampaian yang saya terima dari masing-masing daerah pemilihan, tercatat nama-nama juru bicara yang akan membacakan laporan pada rapat paripurna pengumuman hari ini. Pertama, yang terhormat Saudara Insinyur Mukhlis Andi Misbah, ada ya? Ada ya? Juru bicara dari juru bicara dari daerah pemilihan Makassar 1. Yang kedua, yang terhormat Saudara Haji Rey Suryadi Arsyad, SIP, juru bicara dari daerah pemilihan Makassar 2. Yang terhormat Saudara Andi Suarmika SH, juru bicara dari pemilihan Dapil 3. Keempat, yang terhormat Saudara Muhammad Nasir Rurung, juru bicara dari Dapil 4. Yang kelima, yang terhormat Saudari Haja Irmawati Sila, SA, juru bicara dari Makassar 5. Peserta rapat paripurna, pengumuman dewan dan hadirin yang saya hormati. Marilah kita dengarkan bersama penyampaian laporan hasil pelaksanaan reses kedua anggota DPR Kota Makassar. Untuk kesempatan pertama, saya persilakan yang terhormat Saudara Insinyur Mukhlis Andi Misbah, juru bicara dari Dapil Pemilihan 1. Silakan. Ada, Mukhlis ada nggak? Ada. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Saudara Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda. Yang terhormat Ketua DPRD Kota Makassar, Wakil-Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, dan para anggota DPRD Kota Makassar. Yang terhormat para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Makassar, para asisten, serta para pejabat struktural dan direktur perusahaan daerah dalam lingkup pemerintahan Kota Makassar, rekan-rekan pers, baik media cetak maupun elektronik, dan para undangan lainnya yang saya hormati.
Pada kesempatan berbahagia ini terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah hidayah dan inayahnya pada hari ini kita masih diberi kekuatan perjuangan hidup serta diberikan karunia sehat walafiat untuk hadir bersama-sama melaksanakan salah satu kegiatan konstitusional yaitu rapat paripurna pengumuman DPRD Kota Makassar yang terhormat ini guna mendengarkan laporan reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2023-2024 dalam daerah pemilihan Makassar 1 anggota DPRD Kota Makassar. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pimpinan DPRD Kota Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan laporan reses kedua ini yang meliputi Kecamatan Rapocini, Kecamatan Makassar, Kecamatan Ujung Pandang. Demikian pula kepada rekan-rekan anggota DPRD dari pemilihan Makassar 1 yang mempercayakan kepada saya untuk membacakan laporan reses kedua ini. Peserta rapat paripurna pengumuman dewan dan hadirin yang saya hormati. Waktu dan tempat pelaksanaan reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2023-2024 untuk daerah pemilihan Makassar 1 dilaksanakan mulai dari tanggal 15 sampai dengan 20 Januari 2024 yang dimana kegiatannya dilakukan secara individu atau masing-masing anggota DPRD dari pemilihan Makassar 1. Adapun nama-nama anggota DPRD Kota Makassar yang telah tergabung dalam daerah pemilihan Makassar 1 antara lain 1. Insinyur Hadja Andi Suhada Sapaile, fraksi PDIP Perjuangan. 2. Sukron Kahpi, fraksi Amanat Nasional. 3. Dr. Insinyur Haji Apiati Amin Syam, MSI, fraksi Golkar. 5. Haji Pasrudin Rusli, SE, fraksi P3. 6. Haji Irwan Japar, SE, fraksi Partai Nasdem. 7. Bapak Erick Horas, MM, fraksi Gerindra. 8. Insinyur Haji Muhlis Ahmad Misbah, fraksi Nurani Indonesia Bangkit. Selanjutnya Haji Reski, fraksi Demokrat, dan Anwar Faruk Eskom, fraksi PKS. Peserta rapat paripurna pengumuman dewan dan hadirin yang saya hormati. Dari beberapa program usulan serta permasalahan yang dianggap perlu mendapat perhatian pihak eksekutif dari 3 kecamatan daerah pemilihan Makassar 1 terlampir dalam laporan hasil reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2023-2024 masing-masing anggota DPRD. Masing-masing anggota DPRD dari pemilihan Makassar 1 dan berdasarkan hasil pertemuan yang disampaikan pada camat, para lurah, para babinsa, dan masyarakat pada pelaksanaan reses kedua kali ini, maka anggota DPRD Kota Makassar yang tergabung dalam daerah pemilihan Makassar 1 menarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Menghimbau kepada pemerintah Kota Makassar untuk saling mendukung dan menyelesaikan masalah dan kendala yang saat ini telah kami terima berbagai macam aspirasi warga di daerah pemilihan Makassar 1 terkait perbaikan infrastruktur jalan, pengadaan lampu jalan dan lorong, pengadaan CCTV jalan, perbaikan saluran drainase, utilitas air bersih, persampahan, pelayanan kesehatan dan sarana kesehatan lainnya, kebutuhan posyandu, UMKM, bantuan bansos, bantuan PKH, pendidikan, serta masalah sonasi, penerimaan siswa baru, insentif guru mengaji, biaya siswa, kartu KIP, dan kartu kesehatan seperti BPJS KIS untuk yang membutuhkan. 2. Mengingat untuk persoalan ini kami harapkan pemerintah Kota Makassar agar memberikan hasil kerja berkualitas dan lebih meningkatkan produktivitas dalam memberikan kepuasan terhadap masyarakat terkait aspirasi atau permasalahan yang selalu dikeluhkan warga daerah pemilihan Makassar 1. 3. Kami berharap kepada pemerintah Kota Makassar berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan analisa dan penilaian terkait aspirasi atau keluhan dari masyarakat yang tertuang dalam laporan hasil reses sehingga dapat menjadi rekomendasi dan ditindaklanjuti mengenai hal-hal yang sifatnya betul-betul mendesak. 4. Usulan-usulan ini agar menjadi prioritas pemerintah Kota Makassar untuk fokus terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti ataupun mendesak dan lebih perhatian terhadap hal-hal yang sampai saat ini belum terrealisasi. Peserta rapat paripurna, pengumuman dewan dan hadirin yang saya hormati. Demikian
Laporan hasil reses kedua masa persidangan tahun 2023-2024 Daerah Pemilihan Makassar 1, anggota DPRD Kota Makassar. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar, 30 April 2024. Pembaca reses Insinyur Haji Muhlis Ahmad Misbah, anak rakyat untuk rakyat. Makasih kepada Saudara Insinyur Muhlis Misbah, juru bicara dari daerah pemilihan 1. Selanjutnya juru bicara dari daerah pemilihan 2, Saudara Haji Ray Suryadi. Sudah siap? Kita skip dulu ya. Kita yang lain. Yang ketiga juru bicara dari daerah pemilihan 3, Andi Suarmika, sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar atau yang mewakili Bapak Sekda. Yang terhormat pimpinan DPRD Kota Makassar dan para anggota DPRD Kota Makassar. Yang terhormat para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar. Yang terhormat Sekretaris Dewan Kota, para asisten daerah Kota Makassar, serta para pejabat struktural dan para direktur perusahaan daerah dalam lingkup pemerintah Kota Makassar. Rekan-rekan pers, baik media cetak maupun elektronik, dan para undangan lainnya yang saya hormati. Pada kesempatan berbahagia ini, terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah hidayah dan inayah pada hari ini kita masih diberi kekuatan dan perjuangan hidup serta diberikan karunia sehat walafiat untuk menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Makassar yang terhormat ini guna mendengarkan laporan reses kedua masa persidangan tahun kedua sidang 2023-2024. Dalam daerah pemilihan 3, anggota DPRD Kota Makassar meliputi Kecamatan Biringkanaya dan Tamalan Rea. Pelaksanaan reses DPRD merupakan salah satu fungsi yang dipandang cukup penting dalam membangun komunikasi pembangunan secara timbal balik sekaligus menjadi bahan evaluasi dan refleksi kita bersama untuk memberi yang terbaik bagi masyarakat dan pembangunan. Pelaksanaan reses DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai DPRD, mewujudkan rasa keadilan, kesejahteraan, dan dalam pembangunan pemerintahan, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya menyangkut kehidupan masyarakat. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan reses kedua masa persidangan 2023-2024 untuk daerah pemilihan 3 dilaksanakan mulai dari tanggal 15 sampai 20 Januari 2024 yang dimana kegiatannya dilakukan secara individu atau masing-masing anggota DPRD dari pemilihan Makassar 3 meliputi Biringkanaya dan Tamalan Rea. Para peserta rapat paripurna istimewa Dewan dan hadirin yang saya hormati, berdasarkan hasil kegiatan reses kedua anggota DPRD pada daerah pemilihan 3 Kecamatan Tamalan Rea dan Biringkanaya, ada beberapa usulan yang disampaikan oleh masyarakat kepada anggota Dewan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Di antaranya, pertama, usulan daripada Haji Nunung Dasniar, beberapa aspirasi dari warga antara lain pengerukan, pengerjaan drainase di BTN Green Sudiang Residen, Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya. Selain itu terkait dengan penyerahan fasum di Perumahan Bukamata dan pengadaan air bersih di Kelurahan Pacerakang. Kedua, Ibu Galmeria Kondorura,
Permintaan instalasi pipa PDAM perlu diperbaiki karena sudah kropos, berkarat sehingga menyebabkan air kurang lancar di Nusa Tamalanrea Indah, Blok Kuice, Kelurahan Kapasa. Peningkatan jalan dan drainase di Jalan Kesatuan BTP, Blok AD dengan panjang kurang lebih 100 meter persegi. Yang ketiga, Haji Al-Hidayat Samsu, SPD, MPD, perbaikan masjid sebagai sarana tempat ibadah di Bangkala dan posyandu di Jalan Laniang Blok AA, Kelurahan Buntusu. Selain itu, masukan warga mengharapkan pengerjaan drainase BTP Blok AC Kesatuan RT 8, Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya sepanjang 20 meter. Keempat, dari saya sendirian di Suarmika, permintaan perbaikan jalan betonisasi Bumi Permata Sudiang 1, RT 1 RW 10, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya. Perbaikan sarana dan prasarana di lapangan BTP Blok AC Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya. Kelima, Mario David, beberapa permintaan warga meliputi perbaikan jalan aspal BTN antara Blok C2 nomor 6 Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea. Keenam, M. Yahya, adapun usulan warga terkait perbaikan jalan, paving dan perbaikan drainase serta penutup drainase di Batu Doang RT 1, RT 4, RW 3 Kelurahan Kapasaraya, Kecamatan Tamalanrea. Ketujuh, Andi Ibrahim Baso, masukan warga terkait perlunya perhatian pemerintah terhadap pembenahan dan pembangunan fasilitas rumah ibadah khususnya Masjid At-Taqwa seperti bangunannya, peralatan seperti keranda mayat dan sarana TPA di BTNP Pabrik Kelurahan Bakung. Kedelapan, Samsudin Raga, permintaan lampu jalan sebanyak 3 titik di Jalan Hartako Kelurahan Sudiang Raya di mana pada malam hari sebagai akses jalan warga sangat gelap, maka dibutuhkan penerangan yang baik pula perbaikan jalan seluas 120 meter dan lebar 4 meter di Kelurahan Berua. Kesembilan, Abdul Wahid, warga di wilayah Tamalalang juga mengharapkan adanya bantuan dalam pengadaan paving block dan tiang lampu jalan di Kelurahan Parangloe. Ke-10, Haji Sangkala Sadiko, permintaan pengerukan dan perbaikan drainase di poros Jalan Pacerakang yang dimana di lokasi tersebut rawan dengan banjir pada saat musim hujan. Ke-11, Hari Kurnia Pakambanan, warga berharap bantuan pemerintah agar tunggakan BPJS dapat diringankan. Warga berharap sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru ditiadakan mengingat kurangnya sekolah di daerah Kelurahan Tamalanrea dan Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya. Peserta rapat paripurna istimewa Dewan dan hadirin yang saya hormati, dari beberapa usulan serta permasalahan yang dianggap perlu mendapatkan perhatian pihak eksekutif terlampir dalam laporan hasil reses kedua masa persidangan 2023-2024 masing-masing anggota DPRD dari pemilihan Makassar 3 dan berdasarkan hasil pertemuan yang disampaikan para camat, lurah, dan masyarakat pada pelaksanaan reses kedua kali ini, maka anggota DPRD Kota Makassar yang tergabung dalam daerah pemilihan 3 menarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, permasalahan infrastruktur kesehatan pendidikan, penanganan UMKM dan pelayanan publik serta kesejahteraan sosial yang masih banyak dikeluhkan dan menjadi aspirasi masyarakat. Dua, masalah infrastruktur tersebut antara lain perbaikan drainase, perbaikan jalan, penerangan jalan, serta pengerukan drainase. Ketiga, kami berharap kepada pemerintah Kota Makassar agar dapat memberikan hasil kerja yang berkualitas serta lebih meningkatkan produktivitas di dalam memberikan rasa kepuasan terhadap masyarakat terkait permasalahan yang selalu dikeluhkan. Keempat, kami berharap kepada pemerintah Kota Makassar agar laporan hasil reses kedua anggota DPRD Kota Makassar ini dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat segera terwujud dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Makassar, karena harapan masyarakat Kota Makassar adalah keinginan kita semua dan harapan kita semua. Beserta rapat paripurna istimewa Dewan dan hadirin yang saya hormati, demikian laporan hasil kegiatan reses masa persidangan kedua tahun sidang 2023-2024
dalam daerah pemilihan Makassar 3 meliputi Kecamatan Biringkanaya dan Tamalan Rea. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Andi Soeharmika, juru bicara dari daerah pemilihan 3. Selanjutnya saya persilakan juru bicara dari daerah pemilihan 4, Muhammad Nasirullah. Naruto. Level 2 Ray udah siap ya? Dari ini udah siap kan? Oke, Yur, dari habis ini kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Saudara Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda Kota Makassar. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Makassar, Wakil-wakil Ketua DPRD Kota Makassar, dan para anggota DPRD Kota Makassar. Yang saya hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Makassar, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, para asisten sekretaris Daerah Kota Makassar, serta para pejabat struktural dan para direktur perusahaan daerah dalam lingkup pemerintahan Kota Makassar. Rekan-rekan pers, baik media cetak maupun elektronik, dan para undangan lainnya yang saya hormati. Pada kesempatan berbahagia ini, terlebih dahulu, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkah hidayah dan inayahnya, pada hari ini kita masih diberi kekuatan perjuangan hidup serta hak walafiat untuk hadir bersama-sama melaksanakan salah satu kegiatan konstitusional, yaitu Rapat Paripurna Pengumuman DPRD Kota Makassar yang terhormat ini. Rapat Paripurna Pengumuman DPRD Kota Makassar itu guna mendengarkan laporan reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2023-2024 dalam daerah pemilihan Makassar 4, anggota DPRD Kota Makassar. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pimpinan DPRD Kota Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan laporan reses kedua ini yang meliputi Kecamatan Patnakukan dan Kecamatan Manggala. Demikian pula kepada rekan-rekan anggota DPRD dari daerah pemilihan Makassar 4 yang mempercayakan laporan reses kedua ini. Peserta rapat paripurna istimewa Dewan dan hadirin yang saya hormati. Waktu dan tempat pelaksanaan reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2023-2024 untuk pemilihan Makassar 4 dilaksanakan mulai dari tanggal 15 Januari sampai dengan 20 Januari 2024, yang dimana kegiatan dilakukan secara individu atau masing-masing anggota DPRD Kota Makassar dari pemilihan Makassar 4. Adapun nama-nama anggota DPRD Kota Makassar yang tergabung dalam daerah pemilihan Makassar 4 antara lain: 1. Bapak Adi Rasi Ali SE dari fraksi Demokrat. Yang kedua, Bapak Haji Andi Nurhalding dari fraksi Golkar.
Yang ketiga Bapak Muhammad Nasir Rurung, saya sendiri. Bapak Imam Sakar dari fraksi PKB, Kasrudi SH dari fraksi Gerindra, Mesa Raimon Rantepadan dari fraksi PDIP, Supratman dari fraksi Nasdem, Aswar ST fraksi PKS, Insinyur Haji Abdul Aziz Namu SE fraksi P3, dan Bapak Hansa Hami SES dari fraksi PAN. Peserta rapat paripurna istimewa Dewan dan hadirin yang saya hormati. Dari beberapa program usulan serta permasalahan yang dianggap perlu mendapat perhatian pihak eksekutif dari 2 kecamatan daerah pemilihan Makassar 4, terlampir dalam laporan hasil reses kedua masa sidang kedua tahun sidang 2023-2024, masing-masing anggota DPRD Kota Makassar dari pemilihan Makassar 4, dan berdasarkan hasil pertemuan yang disampaikan para camat, para lurah, dan para babin tikmas, para babinsa dan tokoh masyarakat pada pelaksanaan reses kedua kali ini, maka anggota DPRD Kota Makassar yang tergabung dalam daerah pemilihan Makassar 4 menarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Menghimbau kepada pemerintah Kota Makassar untuk saling bersinergi dalam menyelesaikan masalah dan kendala yang saat ini belum terrealisasi terkait pembangunan dan perbaikan infrastruktur. 2. Menghimbau kepada pemerintah Kota Makassar untuk fokus terhadap pengelolaan permasalahan banjir dikarenakan banyaknya warga yang mengeluhkan perbaikan renase, penggalian got, dan sebagai salah satu upaya pencegahan banjir apabila musim penghujan tiba di wilayah Kecamatan Panakukan dan Kecamatan Manggala. 3. Himbau kepada pemerintah Kota Makassar untuk dapat meningkatkan pelayanan air bersih, dikarenakan air bersih merupakan suatu kebutuhan yang utama bagi manusia. Ketersediaan harus tetap terjamin dalam waktu, kuantitas, dan kualitasnya. Permasalahan ini muncul karena permintaan tidak mampu diimbangi oleh persediaan atau permintaan terus bertambah, sedangkan persediaan air cenderung berkurang. Karena berkurangnya debit air baku seperti mata air sungai, danau, dan air tanah sebagai akibat degradasi lingkungan, diharapkan dapat menjadi perhatian penting pemerintah Kota Makassar. 4. Menghimbau kepada pemerintah Kota Makassar untuk meningkatkan pengadaan lampu jalan lingkungan guna memberikan pencahayaan bagi pengguna jalan sehingga mereka merasa aman dalam melakukan aktivitas perjalanan di malam hari. 5. Menghimbau kepada pemerintah Kota Makassar untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM dengan memprogramkan pemberian bantuan modal usaha, meningkatkan sosialisasi kegiatan bantuan UMKM dengan mengadakan pelatihan UMKM untuk masyarakat Kota Makassar. 5. Menghimbau kepada pemerintah Kota Makassar untuk meningkatkan pengawasan pembagian bantuan sosial kepada masyarakat yang belum merata pada daerah pemilihan 4, meliputi Kecamatan Panakukan dan Kecamatan Manggala. 7. Menghimbau kepada pemerintah Kota Makassar untuk melakukan peningkatan sumber daya pemuda Kota Makassar dengan membuka wadah eksplorasi bakat generasi muda mudi Kota Makassar sehingga bisa meningkatkan kreativitas, minat, dan bakatnya. 8. Kami berharap kepada pemerintah Kota Makassar agar dapat memberikan hasil kerja yang berkualitas serta lebih meningkatkan produktivitas dalam memberikan rasa kepuasan terhadap masyarakat terkait permasalahan yang selalu dikeluhkan. 9. Kami berharap kepada pemerintah Kota Makassar berupaya melakukan analisa dan penilaian terkait masukan-masukan dari masyarakat yang tertuang dalam laporan hasil reses sehingga dapat menjadi rekomendasi dan ditindaklanjuti mengenai hal-hal yang sifatnya betul-betul mendesak.
ke-10, usulan-usulan ini agar menjadi prioritas pemerintah Kota Makassar untuk fokus terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti ataupun mendesak dan lebih perhatian terhadap hal-hal yang sampai saat ini belum terrealisasi. Peserta rapat paripurna istimewa Dewan dan hadirin yang saya hormati. Demikianlah laporan hasil reses kedua masa sidang persidangan kedua tahun 2023-2024 Daerah Pemilihan Makassar 4 anggota DPRD Kota Makassar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar, 30 April 2024. Pembaca laporan reses Daerah Pemilihan Makassar 4, Haji Muhammad Nasir Rurung, Naruto. Terima kasih Naruto. Terima kasih Pak Nasir Rurung dengan singkatan Naruto. Selanjutnya saya persilakan yang terhormat Saudara Haji Ray Suryadi Arsyad, daerah pemilihan 2. Ini harus ada di rut PDM mana ini? Ini banyak hasil air. Ya, ini pasti dapil 2 air, dapil 4 tadi air. Ya. Tolong didengar. Dan ini sebelum dibacakan Pak Sekda, ini nanti 2025 hasil reses Pak Helmi. Ya, itu nanti harus ada dalam RKPD. Oh, bukan kamu Bapeda ya? Saya kembalikan nanti ke Bapeda. Bu Emma ya, istrinya ya, suamimu. Nanti itu. Untuk reses ini jangan hanya sekedar dibicarakan, paham maksud saya, tapi dieksekusi. Ngapain kita rapat begini, hilang begitu saja. Ini harus masuk di RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk tahun depan. Bukan untuk dibicarakan, tapi dieksekusi. Silakan Aja Rey. Baik, terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar, yang hari ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kota Makassar. Yang terhormat pimpinan DPRD Kota Makassar bersama seluruh teman-teman anggota DPRD Kota Makassar. Yang terhormat para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar. Ada tadi ya. Yang terhormat Sekretaris Dewan Kota Makassar, para asisten Sekretaris Daerah Kota Makassar, serta para pejabat struktural dan para direktur perusahaan daerah dalam lingkup pemerintahan Kota Makassar, serta rekan-rekan pers, baik media cetak maupun elektronik dan para undangan yang lainnya yang sama saya hormati. Pada kesempatan berbahagia ini, terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat hidayah dan inayahnya pada hari ini kita masih diberi kekuatan perjuangan hidup serta diberikan karunia sehat walafiat untuk bersama-sama melaksanakan salah satu kegiatan konstitusional, yaitu rapat paripurna pengumuman DPRD Kota Makassar yang terhormat ini guna mendengarkan laporan reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2023-2024 dalam daerah pemilihan Makassar 2 Kota Makassar. Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada pimpinan DPRD Kota Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan laporan reses kedua ini yang meliputi Kecamatan Tallo, Ujung Tanah, Bontoala, Wajo, dan Kepulauan Sangkarang. Demikian pula pada rekan-rekan anggota DPRD Kota Makassar, yaitu dari pemilihan 2 yang mempercayakan kepada saya untuk membacakan laporan reses kedua ini. Peserta rapat paripurna istimewa Dewan dan hadirin yang saya hormati.
waktu dan tempat pelaksanaan reses kedua masa persidangan kedua tahun 2023-2024 untuk daerah pemilihan 2 dilaksanakan mulai tanggal 15 Januari sampai dengan 20 Januari 2024, yang dimana kegiatannya dilakukan secara individu atau masing-masing anggota DPRD Kota Makassar dari pemilihan 2. Adapun nama-nama anggota DPR Makassar dari pemilihan 2 yang tergabung di daerah Dapil 2 antara lain Haji Rais Suradi Arsyad, Bapak Haji Abdul Tahir SH, Bapak Rudianto Lalau SH, Bapak Haji Rahmat Taqwa Quraish SE, Bapak Haji Sahrudin Said SE, Bapak Dr. Andes Haji M. Yunus HJ MSI, Ibu Haja Fatma Wahyudin STMM, Bapak Andi Pahlevi SEMM, Bapak William, dan Ibu Haja Andi Astia. Peserta rapat paripurna istimewa Dewan dan hadirin yang saya hormati, beberapa masukan oleh masing-masing anggota DPR dari pemilihan Makassar 2 terhadap permasalahan yang dianggap perlu mendapatkan perhatian pihak eksekutif di 5 kecamatan di daerah Dapil 2, yaitu adanya beberapa perbaikan jalan di Kelurahan Patingal Loang yang kurang lebih panjangnya 300 meter. Terus kemudian yang kedua yaitu pembuatan jalan untuk daerah Kelurahan Patingal Loang di Jalan Bolu untuk perbaikan kanal di RT 1 RW 5 dengan volume kurang lebih 200 meter persegi. Dan juga Jalan Barukang 1 RT 1 RW 2 dengan volume 50 meter persegi. Yang kedua, adapun diharapkan adanya pengadaan lampu jalan yang kurang lebih ada di 10 titik tiang di Kelurahan Patingal Loang, serta pengerukan drainase yang kurang lebih berada di 300 meter panjangnya di Kelurahan Patingal Loang, dan juga pengadaan APAR atau alat pemadam api ringan di setiap RT dan RW di setiap kecamatan. Bantuan modal usaha untuk warga yang kurang mampu, ini permintaan yang paling banyak ini. Terus kemudian meminta adanya dilakukan pelatihan UMKM untuk para pemuda dan ibu-ibu di wilayah Dapil 2, karena di wilayah Dapil 2 juga banyak dikenal sebagai salah satu wilayah wisata kuliner. Ya, di beberapa titiknya itu memang kita lagi giatnya, lagi semangat-semangatnya untuk membangun sektoral perekonomian di bidang UMKM. Jadi kita berharap juga pemerintah terlibat juga dalam pembangunan UMKM kita ini. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian, ini salah satu hal yang paling penting, kami berharap adanya pemasangan CCTV yang secara masif dipasangkan di beberapa titik-titik rawan di wilayah Dapil 2. Salah satunya itu di pelelangan ikan paotere. Bapak Ibu sekalian, itu aset kita, pelelangan ikan paotere yang beberapa tahun ini sudah dilakukan perbaikan sedemikian rupa, yang juga sudah bagus, tapi karena memang kurangnya kontrol dari CCTV itu sendiri sehingga banyak kejadian-kejadian yang merugikan para pedagang-pedagang kita di sana. Pencurian-pencurian hasil laut, pencurian ikan dan sebagainya itu masih terjadi di sana. Jadi kita berharap Kominfo ini bisa memberikan perhatiannya khusus ini. Ada dari Kominfo perwakilannya? Ya, ini penting ini Pak. Saya sudah sampaikan tahun kemarin, mudah-mudahan tahun ini bisa dipasang cepat ya. Terus kemudian diminta kepada Dinas Sosial Kota Makassar untuk memperbarui data penerimaan bantuan dan juga mendistribusikan bantuan-bantuan tersebut harus benar-benar merata dan betul-betul layak mendapatkan bantuan, orang-orang yang layak mendapatkan bantuan. Terus kemudian penerimaan beasiswa untuk siswa dan siswi yang kurang mampu agar dapat diperhatikan oleh pihak terkait. Terus kemudian perbaikan infrastruktur jalan yang sudah rusak kurang lebih 500 meter, yaitu di Kelurahan Patingal Loang dan Kalukubodoa. Terus kemudian memberikan pos-pos keamanan di sekitar wilayah Kelurahan Kalukubodoa yang juga marak terjadi pencurian di wilayah-wilayah masyarakat kita. Terus kemudian pembuatan jalan di pesisir pantai
Jadi memang perawatan kita di wilayah pesisir itu Pak, perlu dilakukan pembangunan infrastruktur juga di pesisir pantai. Kemarin itu kita didatangkan oleh kelompok Pandawara, kita masih ingat ya, itu Pandawara datang dari Bandung, terus kemudian melakukan pembersihan di wilayah-wilayah pesisir kita, namun kemudian karena memang apakah kontrolnya pemerintah yang kurang atau memang kesadaran masyarakat yang kurang, nah sehingga sampah itu masih menjadi permasalahan di wilayah pesisir itu. Kita berharap pemerintah lebih ekstra dalam menjaga kebersihan-kebersihan kita di wilayah pesisir di wilayah utara. Terus kemudian adanya bujang sekolah yang sudah mengabdi di 15 tahun namun belum diangkat menjadi pegawai kontrak mungkin yang dimaksud ini sampai sekarang. Ini diharapkan juga beberapa orang-orang yang sudah melakukan kinerja yang baik sudah lama, ya kita berikan penghargaan melalui pemerintah Kota Makassar. Terus kemudian BPJS BPJS Kesehatan yang diminta untuk digratiskan untuk kelas 3 dan pelayanan ditingkatkan. Kami juga berharap adanya perhatian kepada Dinas Kesehatan ya untuk selalu mengontrol pembangunan di Rumah Sakit Ujung Pandang Baru itu. Ya jangan lagi kita mau menyimpan proyek-proyek yang dianggap nanti bisa telat atau berakibat mangkrak nanti di kemudian hari. Kita tidak mau seperti itu. Karena memang kalau bagus itu Rumah Sakit Ujung Pandang Baru itu sangat mungkin bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat kita yang ada di wilayah Dapil 2 atau di wilayah utara. Bapak Ibu sekalian, usulan serta permasalahan yang telah kami sampaikan masing-masing anggota DPR Kota Makassar dari Dapil 2 dalam penyampaian laporan reses kedua ini hanya sebagian saja dan selebihnya akan kami lampirkan dalam laporan hasil reses kedua masa persidangan kuda tahun 2023-2024. Masing-masing anggota DPR Kota Makassar dari Dapil 2 yang meliputi wilayah Kecamatan Talo, Ujung Tanah, Bontong. Simpulan sebagai berikut. Menghimbau kepada pemerintah Kota Makassar untuk saling bersinergi dalam menyelesaikan masalah dan kendala yang saat ini belum terrealisasi terkait pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, drainase, sedimentasi saluran drainase, bangunan terpadu, fasum fasos, ruang terbuka hijau, utilitas air bersih, persampahan, pelayanan publik, kader posyandu, pendidikan, dan kesehatan agar ditingkatkan. Mengingat persoalan saat ini masih sangat jauh, diharapkan akan segera diselesaikan demi untuk kebaikan masyarakat Kota Makassar. Usulan-usulan ini agar menjadi skala prioritas pemerintah Kota Makassar untuk tetap fokus terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti ataupun mendesak dan lebih perhatian terhadap hal-hal yang sampai saat ini belum terrealisasi. Peserta rapat paripurna istimewa Dewan Hadirin yang saya hormati, demikian laporan hasil reses kedua masa persidangan kuda tahun 2003-2024 dalam daerah pemilihan 2 Kota Makassar. Anggota DPRD Kota Makassar, Rai Suryadi Arsyad, Haji Abdul Wahab Tahir, Rudianto Lolallo SH, Haji Rahmat Taqwa Qurais SE SH, Haji Syahrudin Said SE, Dr. Andes Haji Muhammad Yunus Haji MSI, Haja Fatma Wahyudin STMM, Andi Fahlevi, SEMM, William Haja Andi Astia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juru bicara dari daerah pemilihan 2, Haji Rai Suryadi. Selanjutnya saya persilakan juru bicara dari daerah pemilihan Dapil 5, Saudari Haja Irmawati Sila SE. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar dan diwakili hari ini oleh Pak Sekda, yang terhormat pimpinan DPRD Kota Makassar beserta saudaraku anggota DPRD Kota Makassar, yang terhormat Sekretaris Dewan, para asisten Sekretaris Daerah Kota Makassar, serta para pejabat struktural dan para direktur Perusda dalam lingkup pemerintahan Kota Makassar. Yang saya hormati saudaraku rekan pers, baik media cetak maupun media elektronik, dan para undangan lainnya yang sama-sama saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkah dan hidayah serta inayahnya pada hari ini kita masih diberi kekuatan perjuangan hidup serta diberikan karunia sehat walafiat untuk hadir bersama-sama melaksanakan salah satu kegiatan konstitusional, yaitu Rapat Paripurna Pengumuman DPRD Kota Makassar yang terhormat ini, guna mendengarkan laporan reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2023-2024 dalam daerah pemilihan 5 anggota DPRD Kota Makassar. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pimpinan DPRD Kota Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan laporan reses kedua ini meliputi Kecamatan Mamajang, Mariso, dan Tamalate. Demikian pula kepada rekan-rekan anggota DPRD dari pemilihan 5 yang mempercayakan saya untuk membacakan laporan reses kedua hari ini. Sesuai dengan ketentuan pasal 88 ayat 4 PP nomor 12 tahun 2018, sasaran dan tujuan pelaksanaan reses tersebut adalah menjemput, menghimpun aspirasi masyarakat ke masing-masing daerah dan sekaligus mensosialisasikan program kerja DPRD Pemkot kepada masyarakat. Peserta rapat paripurna pengumuman Dewan dan hadirin yang saya hormati, waktu dan tempat pelaksanaan reses kedua masa persidangan kedua tahun 2023-2024 untuk daerah pemilihan Makassar 5 dilaksanakan mulai tanggal 15 sampai dengan 20 Januari 2023. Adapun nama-nama DPRD Kota Makassar yang tergabung dalam pemilihan 5. Yang pertama, Haja Irmawati Sila, SE. Yang kedua, Ari Ashari Ilham, SE, fraksi Partai Nasdem. Ketiga, Ibu Yeni Rahman, SSI, fraksi PKS. Kelima, Budi Astuti, fraksi Gerindra. Keenam, Haji Arifin Dengkule, SE, fraksi Partai Demokrat. Insinyur Haja Nurul Hidayat, fraksi Partai Golkar. Randa Haja Kartini, fraksi NIB. Haji Hasanuddin Leo, SE, AK, MSI, fraksi PAN. Dan Anton Paul Goni, fraksi PDIP. Peserta rapat paripurna pengumuman Dewan dan hadirin yang saya hormati, dari beberapa program usulan serta permasalahan yang dianggap perlu mendapat perhatian pihak eksekutif dari 3 kecamatan pemilihan Dapil 5 terlampir dalam laporan hasil reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2023-2024 masing-masing anggota DPRD dari daerah pemilihan 5 dan
berdasarkan hasil pertemuan yang disampaikan para camat, para lurah, dan para babin kantipmas, para babinsa dan masyarakat pada pelaksanaan reses kedua ini, maka anggota DPRD Kota Makassar yang tergabung dalam daerah pemilihan 5 menarik kesimpulan sebagai berikut. Menghimbau kepada pemerintah Kota Makassar untuk saling mendukung dan menyelesaikan masalah kendala yang saat ini telah kami terima. Berbagai macam aspirasi warga di daerah pemilihan 5 terkait infrastruktur jalan, pembangunan, saluran drainase, utilitas air bersih, persampahan, pelayanan kebutuhan posyandu, UMKM, serta pendidikan dan kesehatan. Hadirin rapat paripurna yang sama saya hormati, tadi Saudara pimpinan menyampaikan bahwa hasil reses jangan dibacakan hanya di ruangan ini saja, tetapi DPRD mempunyai fungsi representasi dan pemerintah punya fungsi eksekusi. Artinya, DPRD mengartikulasi kepentingan masyarakat dan mengagregasikan kepentingan masyarakat, kemudian menyerahkan kepada eksekutif untuk mengeksekusinya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kami berharap juga kepada pemerintah Kota Makassar agar kami sama-sama berupaya semaksimal mungkin melakukan analisa penilaian terkait aspirasi atau keluhan dari masyarakat yang tertuang dalam laporan hasil reses sehingga dapat menjadi rekomendasi dan ditindaklanjuti hal-hal yang sifatnya betul-betul mendesak. Peserta rapat paripurna pengumuman Dewan Hadirin yang kami hormati, demikian laporan hasil reses kedua masa persidangan kedua tahun 2023-2024 Daerah Pemilihan 5 DPRD Kota Makassar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar, 30 April 2024. Pembaca laporan reses Haja Irmawati Sila Srikandi Turatea. Terima kasih. Terima kasih juru bicara dari daerah pemilihan 5, Ibu Irmawati Sila Srikandi Turatea. Lanjut, peserta rapat paripurna pengumuman Dewan dan hadirin yang saya hormati. Selanjutnya kita memasuki acara penyerahan naskah laporan hasil pelaksanaan reses Ketua masa persidangan kedua tahun sidang 2023-2024 oleh Wakil Ketua DPRD Kota Makassar kepada Wali Kota Makassar. Untuk pelaksanaan acara dimaksud, untuk sementara pimpinan rapat saya serahkan kepada Saudari Dr. Hajah Andi Supada Sapele yang maju dari PDIP nanti 2024. Sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Saya persilakan. Pimpinan rapat saya terima. Terima kasih kepada Saudara Ketua DPRD Kota Makassar yang memberi kepercayaan kepada saya untuk memimpin rapat selanjutnya. Untuk penyerahan naskah laporan hasil pelaksanaan reses, saya persilahkan Wakil Ketua DPRD dan Wali Kota Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh
Sekretaris Daerah Kota Makassar menuju tempat yang telah disediakan. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih kepada Saudara Wakil Ketua DPRD Kota Makassar yang telah penyerahan naskah selesai kepada Pak Sekda Kota Makassar dan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Disilahkan kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali. Pimpinan rapat saya serahkan kembali kepada Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Ya. Pimpinan rapat saya terima. Terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Kota Makassar yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin rapat selanjutnya. Penyerahan naskah selesai. Atas selanjutnya sambutan Wali Kota Makassar dengan hormat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat menjelang sore, salam sejahtera. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua, para Wakil Ketua dan beserta seluruh segenap anggota Dewan yang terhormat. Yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar. Kami hormati Sekretaris Dewan, para asisten, para staf ahli wali kota, para kepala dinas, kepala badan inspektur, direksi perusahaan daerah, kepala bagian, dan para camat. Yang kami hormati teman-teman wartawan baik media cetak maupun elektronik, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, perkenankan kami mengajak seluruh hadirin untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga masih diberi berkah kesehatan, kesempatan sehingga dapat menghadiri rapat paripurna hari ini sebagai rapat paripurna istimewa dengan agenda penyampaian laporan hasil pelaksanaan reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2023-2024. Beberapa saat yang lalu kita telah mendengarkan secara seksama hasil-hasil reses yang dilaksanakan oleh anggota Dewan yang terhormat di daerah pemilihannya masing-masing. Dan telah disampaikan juga oleh juru bicara setiap komisi berkaitan dengan aspirasi masyarakat, baik yang terkait pelayanan publik, terkait pelayanan-pelayanan dasar, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan, serta permasalahan yang dirasakan masyarakat terkait ketentraman dan ketertiban sampai awal tahun 2024 ini. Dari berbagai temuan yang disampaikan para anggota Dewan yang terhormat sebagai representasi dari warga Makassar, sebagai fakta dan aspirasi yang diperoleh langsung dari masyarakat, merupakan hal yang sangat berharga untuk disikapi dengan bijak, utamanya dari kami selaku pihak eksekutif sebagai bahan untuk perbaikan atas program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Makassar. Temuan anggota Dewan di lapangan juga harus dapat ditindaklanjuti dan direspon secara positif sebagai kritik membangun oleh perangkat daerah sehingga pemerintah Kota Makassar dapat lebih akuntabel dan adaptif. Saya menyadari benar bahwa pihak eksekutif belum dapat memenuhi harapan dan aspirasi sebagian masyarakat seperti yang ditemukan oleh para anggota Dewan yang terhormat dalam pelaksanaan resesnya. Hal ini dikarenakan demikian banyak dan kompleksnya permasalahan dan tuntutan masyarakat yang dewasa ini semakin kompleks dan berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat. Namun suatu hal yang pasti bahwa kami seluruh segenap jajaran pemerintah Kota Makassar akan senantiasa bekerja keras dan bekerja cerdas untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kota Makassar. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, serta segenap anggota Dewan yang terhormat, serta seluruh hadirin yang berbahagia,
berkenaan dengan pelayanan publik terkait pelayanan dasar yang ditemukan oleh Dewan yang terhormat, masih banyak kelemahan secara umum masih perlu ditingkatkan dan memerlukan pembenahan yang lebih baik dan menjadi perhatian sungguh-sungguh pihak eksekutif untuk dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Makassar. Budaya melayani haruslah sudah menjadi nafas keseharian aparatur pemerintah Kota Makassar, bukan hanya sebatas formalitas dan slogan semata. Sedangkan permasalahan yang terkait pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar masih banyak juga dikeluhkan oleh masyarakat karena masih belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat serta seluruh wilayah termasuk juga wilayah kepulauan. Hal ini akan terus kita prioritaskan sebagai sasaran pembangunan. Pemerintah Kota Makassar senantiasa berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur kota guna meningkatkan daya saing Kota Makassar serta menunjang aktivitas warganya sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian. Kami juga menyadari bahwa masalah sosial kemasyarakatan telah mengalami pergeseran dari permasalahan ekonomi menjadi kemacetan, kebersihan, dan keamanan sebagai masalah yang paling mendesak untuk dipecahkan. Kami menyadari untuk bisa mengatasi semua permasalahan tersebut tidaklah mungkin hanya dengan upaya dari pemerintah saja. Untuk itulah adanya keterlibatan masyarakat, public engagement, merupakan komponen yang sangat penting. Tanpa adanya dukungan dan keterlibatan dari seluruh komponen masyarakat, maka kesuksesan pembangunan di suatu daerah akan sangat sulit untuk diwujudkan. Kami lanjut. Tanpa adanya dukungan dan keterlibatan dari seluruh komponen masyarakat, maka kesuksesan pembangunan di suatu daerah akan sangat sulit untuk diwujudkan. Inilah salah satu pendekatan yang selalu kami kedepankan yang kami sebut sebagai manajemen sentuh hati, di mana dengan adanya community engagement ini nantinya akan melahirkan rasa memiliki sense of belonging terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, serta seluruh segenap anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang sama-sama saya hormati. Sebelum mengakhiri sambutan ini, kami tegaskan bahwa hasil reses anggota Dewan yang terhormat sangat kami apresiasi sebagai masukan dan bahan evaluasi dalam menentukan program-program prioritas serta arah kebijakan pembangunan sehingga lebih dapat diserahkan oleh masyarakat Kota Makassar. Melalui kesempatan yang baik ini juga, izinkan saya menginstruksikan kepada seluruh pimpinan perangkat daerah dan unit kerja dalam lingkup pemerintah Kota Makassar untuk dapat menelaah seluruh temuan anggota Dewan yang terhormat sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akhir kata, perkenankan saya mengakhiri sambutan ini dengan menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat atas pelaksanaan reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2023-2024 ini. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan dan hidayahnya
dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kita masing-masing dalam menjaga Kota Makassar, kota yang kita cintai ini. Mari menyebarkan kebaikan-kebaikan demi masa depan yang lebih baik bagi Indonesia, Sulawesi Selatan, dan tentunya Kota Makassar, kota yang baik untuk semua. Serta bersatu padu dalam mendukung agenda-agenda besar bagi pencapaian Indonesia Emas 2045 dengan komitmen dan kerja keras kita semua. Sekian dan terima kasih. Peduli Ki, salaman Ki, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Makassar, Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pemanto. Terima kasih Bapak, sambutan Bapak Wali Kota Makassar yang diwakili oleh PJ Sekda Kota Makassar, Saudara Firman Pagara. Peserta rapat paripurna pengumuman Dewan dan hadirin yang saya hormati, perlu saya sampaikan kepada anggota DPR Kota Makassar bahwa sesudah rapat paripurna ini ditutup dengan resmi, kita akan lanjut rapat paripurna penyampaian laporan keuangan pertanggungjawaban LKPJ tahun anggaran 2023. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, rapat paripurna pengumuman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar ini saya tutup dengan resmi.